adik semuanya silakan disiapkan buku tulisnya, nanti bisa dicatat dan ditulis kembali ya di buku tulisnya. Oke, perkenalkan, nama saya Mulia Devita, biasanya dipanggil Bu Devi. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai tata krama. Oke, tata krama itu nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tata krama mengenai bergaul, yaitu antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Yang kedua, tata krama dalam berpakaian dan berhias. Dan yang ketiga, tata krama dalam belajar. Oke, anak-anakku semuanya, yang pertama akan saya jelaskan mengenai tata krama dalam bergaul dengan Bapak Ibu guru. Oke, yang pertama, ketika kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, diharapkan kalian berbicara yang sopan. Di hadapan Bapak Ibu guru, suaranya tidak melebihi Bapak Ibu guru. Ya. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan ketika Bapak Ibu guru sedang berbicara. Kemudian, ketika kalian sedang lewat depannya Bapak Ibu guru, dimohon ucapkan kata permisi. Ya. Kemudian ketika dipanggil oleh Bapak Ibu guru, segeralah menyahut dan jangan mendatangi guru serta melaksanakan, dan janganlah kalian berlama-lama ketika kalian sedang memenuhi panggilan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh memasuki ruangan guru atau berkerumun di depan meja guru kecuali bila dipanggil atau memang ada urusan yang penting. Kemudian tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan Bapak Ibu guru. Berikutnya, tidak boleh membantah dan menentang guru secara emosional. Tidak boleh meludah, membuang gas ketika berada di hadapan Bapak Ibu guru. Kemudian, tidak menjelek-jelekan Bapak Ibu guru di hadapan orang tua, kemudian di hadapan masyarakat ataupun yang lainnya. Dan yang paling penting, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, bersalaman, cium tangannya Bapak Ibu guru, dan berikan senyum terbaik kalian. Nah, untuk anak-anakku semuanya, yang kedua yaitu tentang bergaul dengan sesama siswa. Ketika kalian bergaul dengan sesama siswa, hendaknya kalian saling menghargai satu sama lainnya. Contoh, ketika kalian bertemu dengan kakak kelas, paling tidak kalian menghargai kakak kelas, menyayangi adik kelas juga. Kemudian, menjaga perasaannya dengan tidak mengucapkan kata-kata dapat menyinggung perasaan teman kalian, baik itu secara lisan maupun tulisan. Berikutnya, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Ini banyak terjadi karena apa? Ketika teman kalian sedang belajar, banyak sekali di antara kalian yang masih mengganggu teman-temannya. Kemudian senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin temannya. Berikutnya, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tidak boleh juga bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Tidak boleh sampai tidak menyapa temannya ya. Oke. Berikutnya, tidak berburuk sangka terhadap teman. Ya, ini yang sering terjadi ya, sehingga teman yang lainnya merasa seperti disakiti ya. Kemudian ada lagi tata krama yang ketiga, yaitu tata krama berpakaian dan berhias. Yang pertama itu adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Kecuali untuk masa pandemi seperti ini, biasanya siswa-siswi di sini itu memakai seragam bebas, boleh pakai seragam bebas tapi sopan, rapi. Ya, terutama untuk masa pandemi ini wajib untuk memakai masker. Kemudian yang kedua, tetap menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa. Hati-hati ini ya. Untuk yang siswa putri diharapkan tetap memakai kerudung, ya, berlengan panjang. Untuk yang laki-laki juga diharapkan untuk memakai celana panjang, jangan celana pendek ketika datang ke sekolah. Berikutnya, siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan. Hati-hati ini ya, yang punya perhiasan emas disimpan dulu di dalam rumahnya.
Dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Kemudian tidak boleh memakai tato, baik itu tato permanen ataupun tato-tato yang bisa dihapus, ya itu tidak boleh. Kemudian siswa tidak boleh bersolek atau berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Tetap sewajarnya seperti anak sekolah. Berikutnya, siswa tidak boleh menulisi, mencoreti atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Ya, diharapkan semuanya tertib, ya tidak boleh untuk mengotori di area tempat kalian belajar. Kemudian siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya, kecuali memang diperintah untuk memakai jam olahraga. Ya, itu ya. Dan terakhir, yang ketiga, tata krama dalam belajar. Ini yang sering sekali dilupakan oleh anak-anak ya. Yang pertama itu sebelum belajar alangkah baiknya jika kelas itu dibersihkan terlebih dahulu ya, seperti disapu, kemudian merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis, dan papan tulis yang kotor segera dihapus. Nah itu tanpa perintah dari Bapak Ibu Guru, diharapkan siswa-siswi semuanya bisa melaksanakan itu ya. Kemudian hadir di kelas pada waktunya, tepat waktu, tidak terlambat, dan ucapkan salam sebelum masuk kelas. Misalkan begini, Assalamualaikum. Nah, bila mengalami keterlambatan, berikan penjelasan kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya sedang terlambat karena, misalkan alasannya bannya saya kempes. Bisa. Kemudian tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Jangan mengganggu temannya ketika proses pembelajaran. Berikutnya, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Ini yang sering juga dilupakan oleh anak-anak. Misalkan mau ke kamar mandi, ke toilet ya, itu langsung keluar. Nah, ini tidak boleh. Izin dulu kepada ibu guru yang ada di dalam kelas. Permisi Bu, saya mau ke toilet. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, tidak menantang pendapat Bapak Ibu Guru secara emosional. Misalkan pendapat Bapak Ibu Guru tidak sesuai dengan kalian, tidak perlu menantang Bapak Ibu Guru secara kasar, cukup disampaikan secara halus ya nak ya. Kemudian berikutnya, memperhatikan saat guru berbicara ya, jangan memotong pembicaraan Bapak Ibu Guru. Nanti ada sesinya, ketika kalian ingin bertanya akan dipersilakan oleh Bapak Ibu Guru. Berikutnya, pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, pada peserta didik diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum dan selesai belajar diharapkan untuk berdoa ya. Kemudian berikutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berdoa di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin Bapak Ibu Guru. Kemudian pada waktu guru terlambat masuk atau ketika di kelas kosong, diharapkan siswa-siswi tidak keluar kelas, ya tetap berada di kelasnya ketika jamnya sudah masuk, walaupun Bapak Ibu Guru tidak segera hadir di kelas ya. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus punya surat izin. Nah, Bapak Ibu Guru tidak menerima berupa via WA. Jadi misalkan kalian memang sedang kesulitan tidak bisa menulis surat, bisa untuk menelpon Bapak Ibu Guru atau wali kelasnya bahwa kalian sedang tidak bisa hadir ke sekolah, mungkin karena sakit atau apa ya. Berikutnya, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Saya harapkan semua guru kalian perlakukan sama ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada tambahan juga. Nanti poin pelanggaran ketika kalian melaksanakan hal-hal yang tidak sebaiknya dilakukan oleh siswa. Misalkan kalian mengalami apa? Misalkan kalian terlambat, atau mungkin ke sekolah bawa rokok, jangan sampai ya. Atau mungkin ke sekolah bawa pisau atau apa. Nah, ini nanti akan dapat teguran dari Bapak Ibu Guru. Nah, mengenai poin-poin pelanggaran nanti akan saya kirimkan via WhatsApp group. Oke, bisa kalian cek lagi nanti di WhatsApp
poin-poin di situ sudah ada. Misalkan kalian terlambat, poinnya berapa. Kemudian misalkan kalian sedang mengalami perkelahian dengan teman, nah itu pun ada poin pelanggarannya ya. Nanti akan ditulis poin pelanggarannya. Nah, saya rasa itu saja untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih karena sudah mendengarkan materi MPLS ini. Semoga kalian semua